Halo, apa kabar Anda semua? Kembali saya Yusuf Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung akan mengajak Anda ngobrol tentang berbagai persoalan yang sangat menarik. Tapi sebelum kita ngobrolin topik-topik aktual seperti biasa, saya bersama Om Rocky Bung Rocky juga ingin mengucapkan duka cita yang mendalam nih atas wafatnya Hakim Agung, mantan Hakim Agung yang sekarang anggota Dewan Pengawas KPK, Bang Artijo Alkostar. Ini saya kira salah satu monumen hidup ya, Bung Rocky ya. Iya, dan orang selalu ingat kontroversi yang selalu dibuat oleh almarhum yang menaikkan hukuman itu, dan itu jadi problem hukum sebetulnya. Tetapi kita percaya bahwa beliau lakukan itu di dalam upaya untuk menghasilkan terobosan di dalam terutama pemberantasan korupsi itu. Jadi kita berduka dan kita kenal beliau sebagai orang yang lurus jalan hidupnya. Ya, jadi ini memang kalau mengajukan PK atau ke Mahkamah Agung ini yang paling dihindari terutama para koruptor itu ya Hakim Agung Artijo, karena dijamin tidak akan turun tapi makin berat hukumannya kalau ketemu Artijo ini memang momok buat para koruptor gitu. Jadi saya kira di tengah situasi saat ini ketika para koruptor makin merajalela, kita kehilangan besar dengan meninggalnya Bang Artijo Alkostar. Ya, semoga almarhum bersama-sama berkumpul dengan mereka yang juga kita catat sebagai petugas hukum yang bersih, yang tidak terpengaruh dengan politik, dengan suap menyuap. Kita ingat ada Pak Yap Tiam Hin yang lurus, advokat gratisan itu. Ada Pak Hugeng, polisi. Ada juga mantan jaksa Pak Baharudin Loba. Kita mengingat itu sebagai tuntunan moral pada para hakim, petugas hukum terutama, untuk mengikuti jejak itu tuh. Jejak yang memungkinkan bangsa ini tumbuh secara etis. Jadi sekali lagi kita berharap, berdoa agar beliau-beliau yang mendahului kita dijadikan sebagai pedoman moral dari profesi penegak hukum. Yep. Oke, kita sekarang ngomongin juga soal topik yang saya kira paling heboh sekarang di media massa pun media sosial, yakni soal Perpres ini. Ini kita langsung merasakan dampak turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, ya, Omnibus Law, yakni tentang legalisasi industri miras nih di kampung halaman Anda, Manado, gitu, Sulawesi Utara, Bali, Papua, dan juga NTT. Nah, lucunya ini jadi terkesan bahwa dikira kalau orang-orang non-muslim itu kemudian tukang mabok gitu. Karena ternyata orang Papua malah ngamuk gitu. Dari Majelis Papua juga marah gitu. Ini saya kira salah paham lagi nih pemerintah menganggap bahwa itu investasinya seperti itu. Ya, itu minuman keras, minuman beralkohol, itu tradisi Nusantara tuh. Karena diperlukan untuk pergaulan supaya lebih lega, tidak ada kekakuan. Tapi juga untuk di tempat saya di Manado itu petani itu dia minum alkohol, terutama di gunung-gunung karena ingin bekerja pagi-pagi. Jadi itu untuk naikkan spirit batin sekaligus mempercepat metabolisme itu. Jadi itu tradisi itu. Dan alkohol juga dipakai di dalam tradisi Kristen yang disebut perjamuan itu. Jadi jangan dianggap bahwa kalau ada tradisi itu maka berarti mabuk-mabuk itu ada juga di dalam kultur itu kan. Kan ini kacaunya cara melihat pemerintah kan. Sama seperti misalnya ganja itu kalau saya naik gunung ke daerah Himalaya itu di ketinggian 3.500 sampai 4.000 itu ladang ganja bisa kita konsum di situ karena itu bagian dari ritus agama mereka itu. Jadi itu biasa, tapi begitu masuk kota Kathmandu itu nggak boleh itu. Jadi bagian ritual itu adalah local wisdom. Nah, pemerintah mengeksploitasi local wisdom itu untuk nutup kedunguan anggaran. Kan ini soalnya kan. Jadi yang mabok pemerintah, yang bakal disalahin adalah rakyat jadinya kan. Kan yang karena mabok dungu, maka dia cari cara supaya nambal anggaran itu. Lalu dilihatlah
Di Papua boleh, di NTT boleh, segala macam, Manado boleh. Masyarakat Papua juga itu gubernur juga pernah ngamuk dulu karena semua tokoh seolah membebaskan minuman keras, lalu gubernur siapa itu dulu Lukas NMB. ingin membakar iya, ingin membakar toko itu. Manado juga begitu, Minahasa itu berbagai macam kejahatan terjadi karena eksesif di dalam produksi miras yang disponsori oleh kepentingan kapital itu. Jadi minuman keras menjadi problem kita, kriminalitas, karena disponsori oleh kapital. Jadi begitu investasinya dibuka, tidak lagi disebut negatif, ya dengan sendirinya berlaku prinsip pasar, supply creates its own demand, itu supply side economics berlangsung. Jadi begitu ada produksi maka akan ada promosi itu. Jadi promosi itu yang sebetulnya membahayakan karena kemampuan aparat untuk mengawasi bahkan buruk sekali. Lebih dari itu akan dipakai sebagai cara untuk menjadikan minuman keras itu sebagai konsumsi yang bukan sekedar legal tapi dimaksudkan untuk menghasilkan devisa. Jadi etikanya itu yang buruk, yaitu mencari devisa dengan memabukkan orang itu. Itu soalnya. Terus ya minum alkohol secara terbatas dengan pajak yang tinggi itu. Tapi bukan pemerintah jangan eksploitasi itu sehingga semua orang dipaksa untuk ambil tabungannya untuk beli miras, kan itu soalnya, atau mencuri. Itu problem-problemnya tuh. Jadi kita pisahin antara isu moral, kalau dia orang ya itu dilarang agama, itu isu moral, itu ada orang yang bisa memilih tindakan itu. Tetapi poin saya adalah pemerintah mengeksploitasi local wisdom itu seolah-olah itu dibenarkan untuk jadikan tambang duit pemerintah. Itu buruknya tuh. Oke. Nah, memang kita sepakat bahwa itu bukan persoalan tradisi setempat dan sebagainya, karena seperti dikatakan oleh, saya baca juga datanya, Lukas NMB itu menyebut bahwa 22% kematian di Papua itu akibat miras gitu, dan saya kira ini sama dengan data WHO yang menyebutkan satu dari 20 kematian di dunia itu akibat alkohol. Nah, tetapi sekarang kelihatannya seperti Anda sebut tadi, pemerintah lagi mabok anggaran gitu. Dan yang terjadi kemudian dilegalkan kan. Ya itu turunan langsung dari dulu kita curigai bahwa Omnibus Law itu disponsori oleh korporasi-korporasi besar untuk investasi, termasuk investasi minuman keras. Kan ini jadi kayak zamannya Al Capone itu, yang nanti seluruh masyarakat dikondisikan untuk mabok. Di dalam tradisi politik kita tahu bahwa minuman keras bisa jadi semacam soft power untuk menguasai sebuah bangsa itu. Bikin mabok aja sehingga lupa untuk beroposisi. Bikin mabok aja supaya punah bangsa itu tuh. Jadi tetap poin-poin itu harus dihitung sebagai variabel buruk dari legalisasi, bukan segera legalisasi, tapi mengundang investasi besar-besaran. Kan nggak mungkin investor itu dia anggap oke, nanti kita batasi produknya hanya buat kota ini. Enggak, dia mau dapat untung, karena itu dia akan lakukan promosi habis-habisan itu. Jadi sponsor-sponsor di media sosial juga akan bertebaran dengan iklan undangan untuk mabok. Kan itu soalnya. Ya, jadi saya baca meme-nya lucu-lucu gitu. Di meme ada yang nyebut gitu, yang tua di korup, yang muda disuruh mabok gitu. Dan ada juga yang menggunakan terminologi agama, kan penguasa, kalau Islam itu menyebutnya sebagai penguasa itu Pak Jokowi itu ulil amri gitu ya. Itu penguasa begitu ya. Penguasa. Ya, sementara kalau minuman keras itu hamr atau hamri. Jadi kemudian sekarang sebut ulil hamri, bukan ulil amri lagi. ini kelakuan netizen memang lucu-lucu. Tetapi kalau Anda melihat situasi ini sekarang bukan persoalan hanya soal bahwa legalisasi, karena ternyata dampaknya juga secara serius politiknya ke Presiden Jokowi, karena mau organisasi-organisasi besar NU yang selama ini kita tahu selalu support pemerintah dan sebagainya juga sudah bersuara keras gitu. Muhammadiyah, dan kita sebut tadi juga Majelis Rakyat Papua, di situ ada para persekutuan gereja dan sebagainya menolak gitu. Karena memang ini dampaknya mungkin saja masukan devisanya kecil, tapi dampaknya ke masyarakat jauh lebih besar. Iya,
Jadi publik sekarang bisa bedain sebetulnya bahwa pemerintah berupaya untuk mendorong investasi itu dengan dalil bahwa itu juga tradisi itu. Tapi tradisi bukan untuk akumulasi uang itu. Saya masuk ke di Kalimantan ada tradisi itu, di Sumatera ada tradisi itu segala macam. Tapi bukan untuk ngeruk uang rakyat. Jadi sebetulnya jalan pikiran pemerintah itu betul-betul terbaca sebagai orang tamak itu. Nggak mampu lagi untuk naikkan profil kemampuan dia mengolah ekonomi, lalu cari jalan pintas. Kenapa? Karena dianggap miras itu ada captive marketnya, tuh udah tersedia pasar. Jadi udah tinggal lakukan itu tuh. Jadi bagian ini yang saya kira memperlihatkan keretakan, bukan sekedar keretakan etnik, tapi keretakan otak pemerintah tuh. Karena harusnya dari awal kan dia paham bahwa ada mayoritas Muslim yang dalilnya adalah miras itu dilarang. Ada komunitas Kristen yang menganggap bahwa dia memerlukan miras di dalam ritual-ritual tertentu tuh. Dua-duanya dalilnya bukan untuk memaksa orang untuk minum atau tidak minum, tetapi pemerintah menganggap bahwa ini boleh dilegalkan karena ada pasar. Jadi dua soal yang berbeda tuh. Nah karena itu, ya tentu aja NU dan Muhammadiyah marah dalam soal itu. Karena itu satu hal yang berbahaya, bukan sekedar bagi komunitasnya, tetapi itu moral hazardnya lebih tinggi argumennya daripada kemanfaatan itu kan. Kan pemerintah memakai itu sebagai sekedar peralatan untuk menguras sisa uang yang ada di dompet rakyat. Jadi saya kira poin itu yang dimaksudkan secara sosiologis oleh NU dan Muhammadiyah, lepas dari perintah agama itu. Jadi bagian ini yang mesti kita apresiasi, bahwa NU dan Muhammadiyah bahkan melihat upaya pemerintah untuk memanfaatkan sisa dompet kecil itu adalah upaya yang tidak bermoral, karena berdagang hal yang secara berbahaya meretakkan keakraban umat beragama nanti. Itu pasti akan terjadi. Nah, bagus sekali karena akhirnya juga masyarakat Kristen, masyarakat Muslim sama di dalam cara memandang kedunguan pemerintah ini. Demikian juga masyarakat NTT, Papua dan Minahasa, Manado. Nah, kita mau tunggu bagaimana debat itu diputuskan di kabinet hari ini. Karena kalau enggak ini jadi soal yang sangat besar nih, dan Presiden pasti akan udah tahu dari awal dia dijepit oleh pikiran publik dan pikiran oligarki. Nah, kita uji di situ sebetulnya konsistensi dari Presiden dalam memelihara atau merawat solidaritas bangsa ini. Ya, memang kalau dari perbincangan saya misalnya dengan salah satu ketua MUI, ini memang persoalan bahwa ada kalau dalam kalangan umat Islam ada soal hal haram. Tetapi jauh yang lebih serius itu kalau kita bicara manfaat dan mudorot gitu, manfaat dan kerusakan yang terjadi. Dan ketika kita bicara kerusakan itu bukan hanya persoalan umat Islam, itu persoalan bangsa kita secara keseluruhan. Itu yang harusnya dipahami oleh pemerintah gitu, Bung Rocky. Ya, itu saya kira itu poin benar, dan pers mesti sorot bagian itu supaya tidak mendua cara publik melihat itu, seolah-olah ini ada pemihakan pada satu komunitas yang lain tidak dipedulikan. Jadi bagus betul kalau ini jadi isu bersama, ditagarkan, lalu kita sama-sama menuntut supaya Perpu itu dibatalkan, bahkan dihilangkan dari Omnibus Law yang udah keburu ada pasal itu, dengan argumen sosial tadi itu, bahwa ini adalah satu proposal dari pemerintah yang dungu sebetulnya. Dungu dalam membaca kepentingan mayoritas yang basisnya adalah agama, dungu di dalam mengeksploitasi tabungan rakyat yang seharusnya dia pakai buat beli vitamin, sekarang dia pakai buat beli miras kan itu soalnya tuh. Nah, ini kan sebenarnya kita sudah menduga sejak awal dengan ada undang-undang Cipta Kerja, dan kemudian juga ada krisis anggaran dan soal APBN kita yang tidak berimbang. Tapi kita tidak menduga kalau kemudian kesannya itu pemerintah kalap banget gitu, sampai hal-hal yang begini masuknya gitu, Bung Rocky. Iya, saya anggap ini satu jalan lurus, logika lurus dari kedunguan kebijakan. Dia akan berakhir beginian. Nanti ada lagi
perpu lain yang berupaya untuk mengintip mana sebetulnya yang menjadi kebiasaan rakyat itu. Nonton video porno, oke, kalau begitu diproduksi video porno tuh. Jadi pemerintah membaca algoritma pembicaraan publik lalu ambil kesimpulan yang seolah-olah nggak ada beban sosial, nggak ada beban kriminalitas, apalagi nggak ada beban moral tuh. Jadi ini soalnya tuh, supaya clear lah di dalam publik. Nanti satu waktu saya terlihat minum wine misalnya, lalu dianggap saya pro kebijakan pemerintah, lalu dianggap, nah itu saudara Rocky Gerung lagi minum wine itu. Padahal bukan itu poinnya. Jadi sekali lagi ini pemerintah yang nggak masuk akal itu, yang dompetnya kosong lalu mau ngambil dompet rakyat, kan ini poinnya kan. Ya. Oke, jadi artinya sebenarnya kita tidak perlu kaget ya kalau kemudian muncul kebijakan semacam ini lagi ya di dalam beberapa hari ke depan. Iya. Orang kalap itu dia keluarin aja seluruh ambisinya itu tumpah di publik. Tapi saya justru enak-enak aja melihat satu persatu seluruh analisis kita akan tiba pada kesimpulan bahwa pemburukan kekuasaan terbaca dari kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan hari-hari ini. Itu yang kita sebut selalu sebagai political decaying, pembusukan politik di dalam rezim. Kita ingat ada bacaan pepatah ketika orang mau tenggelam itu ketika lihat ilalang lewat dikira juga batang gitu, dan dia ingin batangnya terapung, jadi dia ingin meraihnya begitu. Ini tanda-tandanya semacam itu kan, karena dampak politiknya jauh lebih besar dari anggaran yang kemungkinan diterima dari investasi di bidang miras itu. Iya, ini pemerintah begitu, dia halusinasi, padahal dia udah tenggelam, dia anggap bahwa di depannya ada perahu BNP, Badan Penyelamat, ada rescue. Padahal sebetulnya dia lagi meraih sisa-sisa sampah yang dia tebar sebetulnya. Jadi sampah itulah yang akan mengapungkan kekuasaan. Apalagi kekuasaan lagi berharap untuk dapat dukungan supaya 3 periode. Jadi kita masuk lagi di dalam jebakan-jebakan politik gitu. Dan 3 periode kekuasaan itu artinya 3 periode kedunguan. Nah, kedunguan yang barusan diperlihatkan adalah legalisasi investasi untuk menguras moral publik supaya miras itu bisa diproduksi itu. Jadi sekali lagi, janganlah pemerintah yang mabok, rakyat yang akan dikriminalkan nanti. Baik. Jadi sekali lagi, pisahkan antara argumen moral, argumen sosial, dan argumen local wisdom dalam soal minuman beralkohol. Iya, ini karena yang ngomong local wisdom nih orang Manado, jadi ini cukup kredibel lah yang kita dengarkan. Ya, ada pepatah Latin, in vino veritate. Di dalam anggur ada kebenaran itu. Artinya kebenaran di dalam upaya untuk menghasilkan kesetaraan di dalam berargumentasi. Karena orang yang minum wine itu kan argumennya jadi setara, nggak ada beda lagi antara penguasa dan si tertindas. Tapi itu adalah sesuatu yang bersifat sosial. Jangan sampai istilah itu diplesetkan sehingga seolah dalam anggur ada kedunguan gitu, di dalam alkohol ada kedunguan. Nah, itu bagian dari pemerintah tuh. Yes. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan ini, saya cuma mengingatkan pada para buzzer, kalau kebetulan Anda nonton ini, jangan baper dulu. Kita ini menjalankan permintaan dari Pak Jokowi dan juga Menteri Sekap untuk melakukan kritik, bahkan kritik yang sangat pedas terhadap pemerintah. Itu penting dicatat, Bung Rocky ya. Ya, kalau kritik politik itu pasti kritik yang harus memabukkan tuh. Jadi memabukkan supaya terbuka kebenaran itu bahwa pemerintah menyembunyikan dalil akumulasi melalui investasi minuman beralkohol ini. Jadi hati-hati dengan persembunyian kedunguan di dalam rezim hari ini. Karena mereka sedang mabok anggaran. Pemerintah sedang mabuk anggaran. Oke, terima kasih Bung Rocky. Yes.